Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Haninda Barata MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Hai teman-teman semua, di sini kami akan menyampaikan materi yang sangat menarik, yakni mengenai peran dan pengaruh Gottfried Leibniz dalam matematika. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Ulfiana, dengan NPM 2113021-025, dan rekan saya. Perkenalkan, di sini nama saya Fira Hidayatun-Nisa dengan NPM 2113021033. Saya Jihan Tama Farasiska, NPM 2113021-027. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yuk kenalan dulu dengan Gottfried Wilhelm Leibniz. Ia adalah seorang fisikawan dan matematikawan. Selain itu, ia adalah salah satu perwakilan dari tradisi rasionalis modernitas karena pengetahuannya dalam matematika dan fisika digunakan untuk menjelaskan fenomena alam dan manusia tertentu. Leibniz lahir pada 1 Juli 1646 di Kekaisaran Romawi Suci dengan nama asli Gottfried Wilhelm Leibniz. Ia adalah anak seorang profesor filsafat moral yang bernama Friedrich Leibniz, warga negara Jerman. Ibu Leibniz adalah Katharina Smaak, anak seorang pengacara. Sebelumnya, kalkulus pernah menjadi perdebatan antara dua fisikawan, yakni Leibniz dan Newton. Mereka berdua saling tuduh-menuduh plagiat dalam mengembangkan teori kalkulus yang saat itu penemuan milik Leibniz-lah yang dipakai hingga saat ini. Leibniz mampu menjelaskan posisinya sekaligus mengungkapkan kesalahan Newton dalam memahami derivatif kedua atau derivatif yang lebih besar lagi. Nah, kesalahan ini pun juga diungkapkan oleh Johann Bernoulli. Nah, ini ada sedikit cuplikan mengenai perdebatan antara dua fisikawan andal dunia. Di sini, Leibniz mengatakan, Newton didn't invent calculus. Newton itu nggak menciptakan kalkulus. Dan Newton pun menjawab dengan sinis, "Oh no, and who are you? Siapa kamu?" Dan Leibniz pun dengan bangga mengatakan, "I am Gottfried Leibniz from Germany." Dan inilah yang ditunggu-tunggu bintang utama kita, yakni materi mengenai kontribusi Gottfried Leibniz dalam matematika. Yuk simak penjelasan berikut. Kontribusi Leibniz yang pertama adalah kalkulus. Gottfried Leibniz berhasil menerbitkan makalahnya mengenai teori diferensial dan integral pada tahun 1684. Namun, Newton bersikeras bahwa kalkulus merupakan temuannya. Keduanya saling menuduh bahwa lainnya adalah seorang peniru. Polemik tentang penemu kalkulus terus berlanjut, sampai akhirnya, akhir tahun 1713, Leibniz mengeluarkan pamflet anonim, yakni Charta Volans, yang menjelaskan posisinya sekaligus mengungkapkan kesalahan Newton dalam memahami derivatif kedua, atau derivatif yang lebih besar lagi. Notasi pada kalkulus yang merupakan ide dari Leibniz diantaranya pada materi diferensial, yaitu dfx per dx atau dy per dx, sedangkan pada materi integral, yaitu integral dari a ke b fx dx. Selanjutnya, bilangan biner atau binari.
Leibniz pertama kali mengenalkan sistem biner atau sistem bilangan berbasis 2 pada tahun 1679. Hal ini berawal dari adanya korespondensi dengan Pierre Joachim Buffet, seorang kesuit dan misionaris di Cina. Lewat Buffet ini, Leibniz belajar heksagram yang terkait dengan sistem bilangan berbasis 2. Yin dan Yang pada heksagram dilambangkan garis putus dan garis lurus, yang kemudian digantikan dengan angka 0 dan angka 1. Hasilnya, heksagram dikonversi menjadi bilangan biner. Kemudian mesin penghitung Leibniz. Tahun 1667, Leibniz tinggal di Frankfurt, bekerja pada Boyneberg yang menjabat sebagai sekretaris masyarakat alkimia Nuremberg. Di sini, selama bertahun-tahun, Leibniz terlibat dengan berbagai proyek yang terkait dengan sains maupun politik. Leibniz memulai membuat mesin penghitung, di mana pada tahun 1673 ditemani keponakan Boyneberg di hadapan Royal Society Inggris guna mendemonstrasikan mesin penghitung yang belum selesai. Mesin penghitung versi Leibniz merupakan penyempurnaan dari mesin penghitung ciptaan Pascal. Blaise Pascal menemukan mesin penjumlah pada tahun 1642, dan pada tahun 1673, Leibniz menemukan mesin yang dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian. Pada subbab matriks, selain pada kalkulus, Leibniz juga sudah membangkitkan kembali metode mengatur persamaan linear menjadi sebuah array yang kini kita kenal sebagai matriks. Metode ini sebelumnya sudah dirintis oleh matematikawan Cina bertahun-tahun sebelumnya, tetapi telah lama tidak digunakan. Lalu, terdapat notasi delta. Notasi lain yang Gottfried Leibniz temukan ialah notasi delta. Jika nilai suatu berubah dari X1 ke X2, maka X2 dikurang X1. Perubahan dalam X ini biasanya dinyatakan dengan delta X. Lalu, formula untuk Pi, dalam matematika, formula Pi menyatakan bahwa 1 dikurang 1/3 ditambah 1/5 dikurang 1/7 ditambah 1/9 dikurang titik-titik sama dengan pi per 4. Ekspresi di ruas kiri merupakan deret tidak terbatas yang disebut Leibniz seri yang menyatu ke pi per 4. Hal ini disebut pula sebagai Gregory Leibniz series menggunakan penjumlahan dengan notasi sigma tak hingga dengan n sama dengan 0, negatif 1 pangkat n per 2n plus 1 sama dengan pi per 4. Kemudian limit menjelaskan nilai suatu fungsi pada nilai input tertentu dengan hasil dari nilai input terdekat. Dari sudut pandang ini, kalkulus adalah sekumpulan teknik memanipulasi limit-limit tertentu. Secara cermat, definisi limit suatu fungsi adalah diberikan fungsi fx yang terdefinisikan pada interval di sekitar p, terkecuali mungkin pada p itu sendiri. Kita mengatakan bahwa limit fx ketika x mendekati p adalah L dan menuliskannya dengan formula lim x mendekati p dengan fx sama dengan L. Ya, itulah tadi pemaparan mengenai kontribusi Leibniz dalam bidang matematika. Mungkin masih banyak lagi nih kontribusi Leibniz yang belum kita bahas. Jadi, sebagai generasi masa kini, marilah kita manfaatkan dengan baik penemuan-penemuan terdahulu dari ilmuwan hebat kita untuk kita manfaatkan demi kemajuan dan keberlangsungan masa kini. Kami dari kelompok 12 pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.